Seiring kemajuan teknologi yang merambah ke semua bidang, banyak generasi muda yang melupakan kesenian daerah. Mereka lebih memilih memanfaatkan platform-platform digital tanpa melirik, apalagi melestarikan budaya kesenian sendiri. Di Desa Pelausan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Sanggar Seni Setyo Budoyo didirikan untuk menyapa generasi muda agar peduli terhadap budaya sendiri. Sanggar Seni Setyo Budoyo beralamat di Jalan Patimura, nomor 56, RT 03, RW 01, Desa Pelausan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Berdiri sebuah bangunan berukuran 12 kali 6 meter. Di dalamnya terdapat sound almari berisi busana-busana dan atribut tari, gamelan, kendang, jaran kepang, barongan kecaplok, dan lainnya. Biasanya, sanggar ramai dengan beberapa murid sanggar yang berlatih alat gamelan ataupun tari pada hari Sabtu dan Rabu malam. Saat ditemui, saya hanya menjumpai Ibu Sulis, pendiri Sanggar Seni Setyo Budoyo, yang bercerita tentang awal berdiri sanggar yang terinspirasi dari hobi menari beliau sejak kecil, hingga bagaimana beliau ingin menyediakan wadah untuk mengembangkan seni di sekitar Babat. Tak hanya itu, tujuan dari didirikannya Sanggar Seni Setyo Budoyo juga sebagai fungsi sosial yang mempertemukan antar anggota masyarakat untuk berkomunikasi, mengobrol, atau membangun solidaritas sosial yang lain. Kalau tantangan pasti ada, apalagi kita berada di masyarakat. Kadang ada yang berasumsi kita mendirikan sanggar ini, ada yang asumsinya negatif lah, tapi ya kita harus berpikir yang positif. Tujuan kita kan baik untuk mencetak anak-anak, menjadikan anak-anak kita itu nggak lupa akan seni budaya Indonesia. Lebih berkembang, maju terus kayak dari dinas itu ya, itu bisa memperhatikan lah, paling tidak ya apalah, bagaimana ini mohon agar dibantulah sedikit-sedikit mengenai pembelajaran atau sarana prasarana, cuma yang diperhatikan untuk apa, untuk biar kayak kalau berlatih itu lebih enak aja. Tidak ada lagi alasan generasi muda untuk gengsi dalam melestarikan budaya. Sanggar Seni Setyo Budoyo memiliki website, Instagram, dan Facebook yang dapat ditemukan. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi?
Taman Pendidikan Al-Quran Bahrul Ulum merupakan salah satu taman pendidikan Al-Quran yang terletak di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Taman Pendidikan Al-Quran Bahrul Ulum Besole berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Aswaja yang berdiri sebagai alternatif jawaban atas persoalan masyarakat. TPQ Bahrul Ulum didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Aswaja dan tokoh Nahdlatul Ulama pada tahun 1979 yang saat ini dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riti Lastini. Saya di sini selaku Kepala TPQ Bahrul Ulum akan memaparkan sedikit tentang sistem pengelolaan di TPQ Bahrul Ulum. TPQ Bahrul Ulum itu dikelola oleh yayasan. Beliau adalah ketua yayasan dari Yayasan Aswaja, Bapak Kiai Haji Samsudin. Kemudian yayasan menunjuk beberapa guru atau ustadzah, kemudian dijadikan TPQ, kemudian kita kelola dengan dukungan masyarakat tentunya. Kemudian dari dukungan masyarakat itu kita mendapat kepercayaan berupa dana, kemudian dana dari keseharian TPQ, bisa seperti dana box, seperti infak TPQ, itu semua dari dukungan masyarakat sendiri, seperti itu. Kemudian kalau peran TPQ bagi masyarakat itu untuk mengajak dan mengenalkan kepada masyarakat cara mengajarkan membaca Al-Quran melalui metode An-Nadiyah. Kemudian biasanya yang masyarakat itu lebih memfokuskan kepada pendidikan formal. Kita kenalkan juga pendidikan non formal di madrasah seperti belajar Al-Quran, sholat dan akhlakul karimah. Kemudian masyarakat juga diharapkan mampu mengajak atau membimbing anaknya sesuai yang kita ajarkan di madrasah, sehingga bisa diamalkan di rumah bersama orang tua, seperti itu. Kalau manfaatnya TPQ, adanya TPQ Bahrul Ulum di sini manfaatnya banyak sekali, diantaranya seperti anak-anak kalau sore itu biasanya cuma main, itu sekarang ada kegiatan di madrasah. Yang sebelumnya mungkin hanya mengetahui pendidikan formal, sekarang sudah banyak bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa ngaji ke jenjang selanjutnya, ke madrasah diniyah, mengetahui cara sholat, cara wudhu, kemudian juga bisa mengajak orang tuanya di rumah, seperti itu diantaranya. Kemudian kalau kendala TPQ pada umumnya lah, tidak di Besole saja. Kendalanya seperti komitmen para ustadzah dan ustadz yang mengajar di TPQ, mungkin tidak seberapa honor yang diberikan yayasan kepada kita, tetapi kalau komitmen lillahi ta'ala sudah tertanam pada hati ustadzah, insya Allah kan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang biasanya niatnya itu masih kendor kadang itu, jadi banyak ustadzah yang sering ganti seperti itu. Kemudian mungkin
kendalanya lagi apa ya, kepercayaan masyarakat gitu loh. Masyarakat itu sekarang itu masih saja berfokus pada pendidikan formal, sehingga kadang itu ngaji itu nggak penting, madrasah itu nomor 2 saja. Nah, padahal kan pendidikan agama itu landasan dari pendidikan lanjutannya seperti itu, tapi kadang masyarakat masih beranggapan meringankan pelajaran agama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya Asis Faizul Anani, NIM D73218038, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, akan memaparkan profil singkat lembaga pendidikan non-formal pada cakupan pendidikan kegiatan belajar masyarakat di Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria. Lembaga pendidikan Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria terletak di Jalan Masjid Nurul Huda nomor 6, Desa Cangaan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan kepala sekolah yaitu Bunda Anita Fauzia. Lembaga pendidikan atau kelompok belajar ini menggunakan kurikulum 2013 sebagai pedoman pembelajaran. Pelaksanaannya dilakukan pada pagi hari setiap hari Sabtu dan hari Minggu dengan target peserta didik usia 2-3 tahun. Latar belakang berdirinya Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria dikarenakan adanya gerakan 10.000 pendirian Taman Posyandu di Jawa Timur, yang kemudian Ibu Haja Maria Ulfa Sambari selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik menginginkan adanya Taman Posyandu di setiap desa pada wilayah Gresik. Dan dengan semangat ibu-ibu PKK Desa Cangaan sebagai pengelola dan pelaksana, pelindung dari Kepala Desa Cangaan dan pembina dari Ketua PKK Desa Cangaan, sehingga Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria diresmikan pada tanggal 16 Februari 2014. Dengan perekrutan siswa melalui banner dan penyebaran brosur. Dan pada tanggal 28 Januari 2015, lembaga ini telah memiliki SK izin operasional. Kepala Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria dan pengajarnya diambil dari anggota PKK Desa Cangaan. Pengajar kerap kali dipanggil dengan sebutan Bunda oleh anak didik Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria supaya bisa lebih dekat dan akrab layaknya seorang ibu dan anak. Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria memberikan stimulus pada anak agar bisa mengenal lingkungannya. Karena pada anak usia 2-3 tahun adalah masa emas bagi anak. Sehingga dengan adanya Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang sesuai dengan umur anak. Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria lebih fokus kepada pemberian gizi, kesehatan anak, dan permainan-permainan pada anak. Dengan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013 untuk anak usia 2-3 tahun. Evaluasi atau pengayaan pembelajaran dilakukan tiap semester dalam jangka waktu per 6 bulan selama 1 tahun. Dana yang didapatkan untuk lembaga ini berasal dari dana desa untuk pengajar dan tenaga pendidiknya, dan dana APBD atau APBN untuk keperluan dan kebutuhan anak didik.
Sehingga dengan ini anak didik tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk kegiatan belajar mengajarnya. Namun, meskipun demikian, masih ada kendala dan tantangan lembaga, baik itu dari pendidiknya maupun dari peserta didiknya. Antara lain, kurangnya pelatihan-pelatihan guru atau pengajar dari Dinas Pendidikan, dan karena targetnya anak usia 2-3 tahun yang masih ingin melakukan apapun semaunya, sehingga kerap kali anak tidak mengikuti kegiatan kelompok bermain. Meskipun demikian, sudah ada strategi yang digunakan untuk memaksimalkan kegiatan kelompok bermain oleh pengajarnya. Sehingga dengan ini kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan terpantau oleh pengajarnya. Sekian video profil singkat Taman Posyandu PAUD Bunda Ceria. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam mengetahui hal-hal baru mengenai lembaga non-formal pada cakupan pendidikan kegiatan belajar masyarakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifah Mirstiana, NIM D03218008. Saya mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan Islam Effective English Course atau yang biasa kita sebut dengan EEC Jombang, yang lokasinya ada di Jalan Teratai nomor 7 Gelundung Candi Mulyo Jombang. Visi EEC yaitu menjadi lembaga pendidikan luar sekolah yang agamis untuk mencetak SDM yang unggul, berdisiplin, bermental, bermoral, dan bertanggung jawab. Misi dari EEC yaitu membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan kualitas diri guna mencapai prestasi yang baik. Sedangkan tujuan dari adanya EEC ini yaitu memiliki alumni yang berkarakter, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, serta bahagia dunia akhirat. Latar belakang dari EEC atau Effective English Course adalah sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang mana lembaga ini merupakan lembaga kursus yang menyediakan all about English, mulai dari writing, speaking, reading, listening, dan grammar. EEC didirikan pada tanggal 16 Mei tahun 1996 oleh Haji Zainul Arifin SAG MPDI atau biasa dikenal sebagai Mr. Arif, yaitu selaku Direktur EEC Jombang. Yang mana Mr. Arif ini lulusan dari Basic English Course atau BEC Pare. Mengingat begitu pentingnya peran soft skill dalam bidang kebahasaan tersebut, maka lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam pengembangan bahasa, salah satunya adalah lembaga kursus bahasa Inggris, perlu untuk menerapkan unsur-unsur soft skill dalam pengajarannya. Lembaga kursus ini merupakan salah satu leading English course yang ada di Jombang. Salah satu unsur soft skill yang sangat ditekankan dalam pengajaran bahasa Inggris di lembaga ini adalah kedisiplinan. Misalnya, ketepatan waktu masuk kelas. Jika siswa datang terlambat, maka ia akan dikenakan sanksi berupa membayar denda untuk kas kelas atau bercerita dalam bahasa Inggris.
Salah seorang ahli pernah berkata bahwa karena sesuatu yang mendapat dukungan akan tetap berkembang dan berkembang, sementara yang tidak dapat dukungan akan tenggelam dan hilang. Unsur ini dibuktikan di EEC bahwa baik tutor maupun semua pihak sangat mendukung semua peraturan yang ada. Hal inilah yang mendasari EEC untuk tetap bisa menjalankan segala kegiatannya dengan tertib dan rapi, sehingga EEC menjadi salah satu lembaga kursus di Jombang yang terus berkembang. Peran dan manfaat EEC. Effective English Course menerapkan beberapa metode belajar untuk meningkatkan kepuasan siswa yang bergabung di sini. Siswa atau siswi di lembaga khusus ini berasal dari semua kalangan, baik pelajar, pekerja, mahasiswa, dan orang tua. Karena lembaga khusus ini tidak membatasi usia, pendidikan, dan pekerjaan untuk dapat bergabung dalam lembaga khusus ini. Sekian, terima kasih. See you next time. Nama bimbingan belajar kami adalah Bimbingan Belajar Suwarna Education. Alamatnya berada di Delta Sari Indah, Blok H nomor 5, Desa Kurek Sari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang berdirinya bimbel ini, awalnya saya hanya membuka privat saja, tapi lama-kelamaan siswa sangat banyak, sehingga saya buka bimbel ini dan minta tolong beberapa tentor untuk bergabung dalam mengajar. Latar belakang dan tujuan pendirian bimbel, tujuannya adalah membantu atau memfasilitasi siswa dalam belajar dan membantu dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. Peran dan manfaat lembaga bagi masyarakat.
Peran bimbel lembaga kami adalah sebagai mitra bagi sekolah dalam membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sedangkan manfaatnya adalah membantu masyarakat atau peserta didik dalam meraih cita-cita di bidang akademik. Sehingga tiap tahun siswa kita lebih dari 80% bisa diterima di PTN maupun sekolah kedinasan. Untuk tata kelola bimbingan kami, untuk menarik minat siswa tiap tahun kami mengadakan kegiatan tryout atau trial gratis, sehingga siswa bisa tahu kondisi real saat belajar di lembaga kami. Kami juga memperhatikan kenyamanan siswa dalam belajar, sehingga dalam satu ruangan kita isi kurang lebih sekitar 15 siswa saja dengan durasi belajar sekitar 1,5 jam. Kami juga mempunyai program unggulan yaitu intensif full day untuk mempersiapkan peserta didik kami dalam menghadapi tes SBMPTN dan sekolah kedinasan. Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pandemi. Kendala saat pandemi yaitu berkurangnya peserta didik yang begitu drastis. Yang awalnya sebelum pandemi, biasanya siswa-siswi kami bisa mencapai lebih dari 200 siswa. Tetapi di awal pandemi hanya sekitar 20% saja. Dengan adanya kendala tersebut, kemerosotan siswa peserta didik ini akhirnya menjadikan tantangan buat kami, sehingga kami meresponnya dengan beberapa solusi seperti gencar melakukan promosi dan tryout ke berbagai sekolah. Alhamdulillah, dengan gencarnya kita promosi, peserta didik kita mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dan menjadi 40% dari sebelum pandemi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tasfiatul Qadriyah dengan NIM D932181007. Nah, di mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal dan Informal ini aku akan mengambil salah satu lembaga pendidikan non-formal yaitu TPQ Baitur Rahman di Bratanggede, Surabaya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Untuk materi pertama, kita langsung akan menuju ke biodata lembaga. Nah, biodata lembaga, nama lembaga Baitur Rahman, nomor statistik 411.2.35.78.005. Alamat lembaga Jalan Bratanggede 3, nomor 53, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo. Nomor telepon 085101988524. Tahun berdiri 1990. Tempat lembaga berada di masjid atau musola. Nah, status tempat kepemilikan milik sendiri dan sumber dana didapatkan dari SPP. Nah, TPQ ini bangunan mereka berada dalam musola, yaitu Musola Baitur Rahman. Jadi mereka tidak memiliki bangunan sendiri, tetapi bangunan mereka bersama dengan musola tersebut.
Nah, latar belakang berdirinya TPQ Baitur Rahman ini karena masyarakat di sekitar musola tersebut termasuk masyarakat yang heterogen agama dan heterogen status sosial. Nah, makanya dari keberagaman masyarakat ini, adanya TPQ ini adalah untuk mengharapkan anak-anak di sekitar wilayah musola Baitur Rahman ini dapat mengenal pentingnya Al-Quran. Nah, selanjutnya aku akan bacain visi misi dari TPQ Musola Baitur Rahman ini. Visi yaitu ada 3 visi. Yang pertama ada generasi Islam, kedua Qurani, ketiga berakhlak mulia. Selanjutnya ada 5 misi. Yang pertama, mengadakan kegiatan mengaji untuk anak usia 4-17 tahun. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam. Di sini bisa lewat cerita-cerita Islami. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang cara baca Al-Quran yang benar dan sesuai dengan tajwid. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap untuk mengutamakan akhlak seperti Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan tentang kewajiban sebagai orang Muslim. Nah, waktu pelaksanaan di TPQ ini dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat, dimulai dari pukul 4 hingga pukul 5 sore. Nah, di TPQ ini memiliki 4 sekat ruang kelas. Kenapa sekat? Karena mereka berada dalam satu lingkup musola, jadi ruangan mereka terbatas. Nah, di ruangan pertama ada ruangan kelas tilawati tingkat 1-2. Ruang 2 ada kelas tilawati tingkat 3-4, dan yang kelas ketiga ada kelas tilawati tingkat 5-6, dan yang terakhir adalah kelas membaca Al-Quran. Sebagai lembaga non formal, TPQ ini memiliki kurikulum mereka sendiri. Tepatnya bukan kurikulum, tapi cara pembelajaran mereka sendiri, yaitu tentang membaca kelas tilawati dan membaca Al-Quran. Tetapi ada satu kali dalam 1 minggu, itu di hari Jumat, mereka memiliki kegiatan yaitu yang dibaan atau sholawat. Nah, ini biasanya dilakukan di rumah salah satu siswa. Jadi per minggu mereka bisa berganti dari rumah si A ke rumah si B. Itu adalah kegiatan rutin dari TPQ tersebut. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh TPQ ini berada pada karena mereka berada satu lingkup dengan musola, mereka tidak memiliki gedung sendiri dan ruangan sendiri, maka kendala yang mereka hadapi di sini adalah kendala di ruang kelas. Di mana kelasnya di sini hanya dibatasi dengan sekat-sekat atau pembatas setiap ruangan. Jadi kendala yang dimiliki oleh TPQ ini adalah kendala ruang. Oke, sekian dari saya tentang TPQ Musola Baitur Rahman di Beratang Gede. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.